Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini, seperti biasa, kita bakalan membahas, nge-review, serta unboxing dan memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk-produk yang ada di 994. Pada kesempatan sebelumnya kita udah membahas berbagai macam blower. Nah, sekarang pada episode kali ini kita bakalan membahas lagi sebuah blower dari Sugon. Ini dia, blower Station 2020D dari Sugon. Oke Sobat Teknisi, tanpa menunggu waktu berlama-lama seperti biasa, kita bakalan lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Teknisi dapatkan ketika Sobat Teknisi membeli blower Station 2020D dari Sugon ini. Oke, langsung saja kita bakalan review juga dan juga memberikan sedikit tips dan tricks mengenai beberapa fitur yang ada di blower Sugon 2020D ini, dan sedikit kita trik juga mengenai perawatan dari blower ini juga. Oke, seperti biasa ada buku panduan dari Sugon. Nah, juga. Oke, jadi blower Sugon ini blower station dari Sugon yang itu ukurannya. Yang pertama, stationnya ada nozzle dan juga ada gagang dari solder blower Sugon 2020. Jadi dia antara gagang dan juga stationnya ini terpisah. Oke, langsung kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia menggunakan gagang dengan menggunakan kabel. Jadi otomatis si blower Sugon 2020D ini dia menggunakan sebagai anginnya yang berasal dari si gagangnya ini. Jadi Sobat Teknisi, untuk blower Sugon 2020D ini dia menghasilkan angin dari kipas yang ada di belakang gagang ini. Oke, karena dia menggunakan kabel bukan selang. Oke, selanjutnya ini ada nozzle yang Sobat Teknisi bisa dapatkan. Ada berjumlah 5 nozzle dari pembelian blower Sugon 2020D. Jadi ada 3 nozzle untuk angin lurus atau polosan. Ini ada yang kecil, sedang, dan yang paling besar. Jadi ada 3. Oke, ada 2 nozzle yang spiral. Jadi untuk blower Sugon itu dia bisa support untuk angin spiral dan angin lurus ya. Jadi untuk Sobat Teknisi juga mendapatkan yang spiral itu dengan ukuran yang sedang dan juga ukuran yang besar. Nah, ini bedanya ada di dalam nozzle-nya ini. Ada seperti kipas dan itu bisa menghasilkan angin spiral dari si blower ini. Dan yang terakhir tentunya adalah station dari blower 2020D yang sudah terdapat untuk dudukan gagang, dudukan nozzle, dan juga kabel power. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk tampilannya seperti ini, ada disupport juga dengan beberapa channel, ada 3 channel, dan juga beberapa tombol untuk pengaturan naik turun temperatur. Nah, jadi untuk Sobat Teknisi kita bakalan lihat bersama-sama apa saja fitur dan seperti apa tampilan yang ditampilkan dari blower Sugon 2020D ini. Jadi untuk nozzle-nya ini ada dapat 5, jadi bisa spiral dan juga bisa angin lurus. Karena untuk si mata gagangnya ini, bagian depan sini itu dia lebih ke universal ya, atau tidak seperti gagang blower yang satunya. Jadi dia lebih universal, bisa menghasilkan angin lurus. Nah, untuk angin spiralnya dia mengandalkan nozzle yang memiliki
pas seperti kipas di dalam ini. Oke, dudukan sudah terdapat di sini dan ini berfungsi sebagai dudukan bakalan taruh nozzle ini. Selain dudukan, dia juga berfungsi sebagai tempat sobat teknisi untuk melakukan proses buka dan pasang nozzle ini. Jadi sobat teknisi tinggal taruh. Oke, ini udah terpasang. Sedikit ditahan karena ini bobot ringan. Nah, ketika kecopotan sobat teknisi cukup lakukan dorong ke depan. Oke, ini dorong ke depan dan ketika dia sudah nempel di sini, maka sobat teknisi bisa melakukan pencabutan. Oke. Karena untuk pergantian mata nozzle itu biasanya sobat teknisi dalam keadaan panas ya. Dalam keadaan panas sobat teknisi biasa menggunakan tang atau mungkin tools-tools yang lainnya. Maka di sini ada solusi untuk sobat teknisi agar lebih mudah lagi. Oke, kita bakalan coba nyalain di blower Sugon 2020 ini. Oke, pertama kita bakalan pasang gagang. Ini kita kunci agar tidak lepas ketika menggunakan unitnya. Kita standby-kan, didudukan agar tidak langsung langsung aktif. Karena kalau tidak duduk di dudukannya, maka blower ini bakalan langsung aktif ketika sobat teknisi lakukan pengaktifan pada tombol powernya. Oke sobat teknisi, kita bakalan lihat tampilan. Nah, ini ada sistem channel. Ada 3 channel yang bisa sobat teknisi lakukan settingan ya untuk penyimpanan settingan ke beberapa perbedaan antara penggarapan dari satu mesin dengan mesin yang lainnya, atau beberapa jenis garapan yang sobat teknisi mungkin membutuhkan beberapa racikan dari temperatur dan suhunya, temperatur dan anginnya. Jadi sobat teknisi agar tidak tertukar atau sobat teknisi terjadi kebingungan, sobat teknisi tinggal lakukan penguncian dan mungkin bisa taruh di sini sedikit catatan. Itu menandakan beberapa settingan yang sobat teknisi yang disimpan. Jadi tinggal pilih nanti, tinggal garap CPU, tinggal pencet 1, atau mungkin sobat teknisi ada garapan lain tinggal setting di channel 2. Oke, ini untuk tampilan ya. Di sini ada tombol naik turun temperatur, di sini ada untuk pengaturan naik turun udara atau angin, dan sini tombol power. Oke, untuk tampilan ya seperti ini. Dan ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh blower Sugon ini. Yang pertama tentunya mengganti indikator Celcius menjadi Fahrenheit. Sobat teknisi cukup lakukan pencet tombol naik turun temperatur ini secara bersamaan. Maka dia bakalan berubah menjadi indikatornya menjadi Fahrenheit ya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin biasa menggunakan indikator dengan kalkulasi Fahrenheit, maka sobat teknisi bisa menukarnya dengan Fahrenheit. Nah, bagi sobat teknisi yang mungkin tidak terbiasa, maka sobat teknisi cukup gunakan yang bagian Celsius saja. Nah, untuk selanjutnya itu seperti yang kita bilang tadi, bahwa dia bisa multi channel. Nah, ini kita setting di 50, kita turunkan ke 300. Nah, kita bakalan hold di channel 1 karena kita bakalan nyimpan untuk settingan di channel 1. Oke, bakalan tersimpan di channel 1 ada 300 untuk suhunya atau temperaturnya, dan di 50 untuk bagian udaranya. Oke, yang selanjutnya yang sobat teknisi bisa lakukan adalah pencet channel 1 dan channel 2 secara bersamaan. Maka yang akan timbul atau bakalan ada itu adalah speaker off atau buzzer. Jadi untuk bunyi yang mungkin sobat teknisi dengarkan dari tadi tidak ada lagi, karena buzzer atau speaker yang ada pada station ini sudah dinonaktifkan.
Jadi ini berfungsi untuk sobat teknisi yang mungkin terganggu ketika melakukan penggarapan, atau mungkin sobat teknisi ada yang membuat konten untuk beberapa video-video, maka sobat teknisi bisa lakukan senyapan. Cuman untuk saran dari kita, untuk speakernya selalu diaktifkan, karena itu adalah sebagai indikator untuk sobat teknisi jika terjadi yang namanya gagang tidak terbaca atau sistem error. Jadi untuk sobat teknisi dia bakalan berbunyi ketika, nah kalau ini kita cabut, anggap ini gagangnya tidak aktif. Oke, dia SE tapi nggak bunyi karena buzzernya kita matikan. Ini adalah sebagai indikator ketika sobat teknisi mungkin melakukan naik turunkan temperatur, dan juga ketika ini kita turunkan dulu biar tidak terlalu panas. Oke, kita main di 200 saja. Oke, kita kunci. Nah, kita bakalan angkat 3 sampai 200, dia bakalan bunyi. Jadi itulah ada fitur buzzer juga yang disarankan untuk sobat teknisi untuk selalu diaktifkan, karena itu salah satu sebagai indikator atau acuan sobat teknisi untuk beberapa hal yang terdapat pada blower ini. Oke, untuk selanjutnya suatu fitur yang sangat pasti perlu banget bagi sebuah blower ataupun solder, itu adalah kalibrasi agar menjaga akurasi sobat teknisi agar selalu real temperatur ya. Jadi ketika sobat teknisi setting di sini 200 atau 400, maka angin yang dihasilkan oleh blower ini diharapkan juga dapat real temperaturnya 400. Jadi untuk sobat teknisi sekarang kita melakukan untuk kalibrasi. Oke, yang sobat teknisi lakukan adalah memencet atau hold pencet tombol channel 1 dan channel 3 secara bersamaan. Oke, tekan pertama sobat teknisi angkat, kita bakalan pencet. Nah, yang bakalan kedip-kedip adalah bagian indikator atau digital yang ada di bagian temperatur ini, bagian suhu udara. Nah, jadi sobat teknisi tinggal naik turunkan dengan menggunakan avometer, atau mungkin sobat teknisi punya kalibrator. Jadi sobat teknisi harus menggunakan alat tambahan untuk pengecekan kalibrasi. Jadi ini kita bakalan naik turunkan hingga dia sampai di 200 yang sobat teknisi setting di sini. Maka kita bakalan menggunakan avometer dan kita bakalan lihat digital yang ditampilkan dengan avometer atau kalibrator dan juga di stationnya. Oke, ketika sudah selesai sobat teknisi cukup tekan channel 2. Maka pengaturan kalibrasi itu sobat teknisi bakalan kesimpan. Nah, kalibrasi itu dilakukan ketika sobat teknisi pertama beli unit, yang pertama baru banget beli unit. Nah, itu sangat perlu dilakukan kalibrasi agar sobat teknisi ketika menggunakan station blower station merek apapun, sobat teknisi bisa dapat menghasilkan atau dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal, dan apa yang dilakukan oleh station itu bakalan real temperatur antara yang ada di stationnya dengan angin yang dihasilkan atau udara panas yang dihasilkan. Oke, untuk fitur itu mungkin adalah beberapa fitur yang digunakan atau yang terdapat di blower Sugon 2020B. Jadi untuk beberapa fitur itu sangat simpel penggunaannya, hanya menggunakan beberapa tombol-tombol yang ada di stationnya ini. Jadi untuk sobat teknisi bisa mengkombinasinya nanti ketika sobat teknisi sudah membeli blower Sugon 2020. Atau bagi sobat teknisi kemarin yang mungkin udah beli blower Sugon 2020D, bisa melakukan kalibrasi ketika sobat teknisi melihat video kita kali ini. Oke. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin masih bingung dengan beberapa cara dari fitur-fitur yang ada pada blower Sugon 2020D, sobat teknisi bisa lihat di buku panduannya juga bisa. Ada beberapa hal yang sobat teknisi bisa ketahui beberapa
hal tentang blower Sugon 2020D, dan juga terdapat di bagian atasnya sini, di bagian atas station, Sobat Teknisi bisa lihat beberapa cara untuk menggunakan atau mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada blower Sugon 2020D. Oke, untuk fitur itu adalah beberapa fitur yang ada pada blower Sugon 2020D. Pertama itu ada untuk penggantian indikator calculation dari Celsius atau berubah menjadi Fahrenheit, dan yang kedua itu ada untuk pengaturan buzzernya, aktif atau tidak aktifnya. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa melakukan penonaktifan pada speaker atau buzzer. Dan yang ketiga itu Sobat Teknisi bisa melakukan yang namanya kalibrasi, dan itu satu hal yang sangat penting dan satu hal yang harus banget Sobat Teknisi lakukan pada sebuah blower station agar penggarapan yang Sobat Teknisi ini garap dengan menggunakan blower station ini dapat maksimal ya dan powerful. Oke, untuk Sobat Teknisi itulah beberapa fitur dan cara-caranya, dan seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk yang ada di depan kita ini, yaitu blower Sugon 2020D. Yang pertama, seperti biasa, selalu jaga kebersihan apapun yang ada pada Sobat Teknisi. Jadi untuk unit-unit Sobat Teknisi sudah miliki atau bakalan Sobat Teknisi miliki, wajib banget untuk dijaga kebersihannya, karena salah satu hal yang membuat unit itu cepat banget buat rusak adalah kotoran bentuk. Karena ketika contoh ini kita bakalan lihat, ketika Sobat Teknisi di sini sudah kotor banget atau sudah numpuk banget kotorannya, maka yang terjadi bisa jadi elemen yang ada di dalamnya bakalan overheat. Kenapa? Karena ketika kotoran sudah numpuk di sini, maka dia bakalan bisa mendem panas yang ada di dalam. Nah, ketika itu terjadi berlama-lama, dia tidak instan tapi berlama-lama. Ketika sudah terlalu lama digunakan, ketika sudah numpuk, maka bisa terjadi yang namanya overheat dan elemen yang ada di dalam sini bakalan kebakar. Dan selanjutnya Sobat Teknisi kita bilang di awal tadi bahwa untuk kipas dari blower station 2020D ini terdapat pada gagangnya, yang Sobat Teknisi bisa lihat pada bagian belakang sini sedikit melebar ya. Nah, disinilah posisi kipas dari gagang blower Sugon 2020D ini. Jadi kipasnya ukurannya tidak terlalu besar. Jadi untuk Sobat Teknisi di sini terdapat sirkulasinya. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan kebersihan bagian sini, jangan sampai ketutup debu atau mungkin juga beberapa pluk-pluk atau cairan mungkin yang masuk ke dalam sini. Karena ini terdapat beberapa komponen mulai dari kipas dan elemennya bagian ke depan sini. Jadi untuk Sobat Teknisi agar lebih awet lagi, maka selalu jaga kebersihan station dan juga gagangnya. Nah, di sini juga terdapat sensor untuk yang namanya untuk ini ya, untuk proses sleep. Jadi untuk Sobat Teknisi ketika dia tidak terbaca, maka proses sleep Sobat Teknisi bakalan terganggu juga. Nah, selanjutnya pada bagian belakang sini Sobat Teknisi bisa lihat ada sirkulasi juga, ada ventilasi. Nah, di sini Sobat Teknisi selalu perhatikan juga kebersihannya. Jadi untuk kebersihan itu adalah nomor satu ya. Jadi ketika Sobat Teknisi memiliki sebuah unit dan termasuk ini, maka Sobat Teknisi yang selalu mungkin sekali sebulan atau sekali 2 bulan lakukan pembersihan unit-unit yang Sobat Teknisi miliki. Dan untuk beberapa nozzle ini Sobat Teknisi juga mungkin bisa perhatikan, jangan menggunakan yang namanya tang ketika Sobat Teknisi melakukan pencabutannya, karena ketika dalam keadaan panas ini bisa jadi sedikit lunak ya dari posisi yang sekarang ini ketika panas, mungkin sedikit keras. Maka Sobat Teknisi ketika dijepit dengan tang, maka takutnya yang terjadi lama-kelamaan bakalan penyok. Nah, ketika penyok, angin yang dihasilkan yang keluar itu bakalan tidak beraturan lagi ketika penyok itu. Dan suatu hal yang berubah walaupun sedikit pasti ada perbedaannya dengan suatu hal yang normal atau yang standarnya. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa
tips dan triks untuk blower Sugon 2020D. Lalu jaga kebersihannya, dan juga sobat Indonesia mungkin juga selalu ini ya, untuk kombinasi antara temperatur dan udara, selalu jangan menggunakan terlalu jauh perbandingannya. Dengan angin kecil tapi temperaturnya tinggi, maka itu bisa menyebabkan ujung gagang yang plastik ini lama-kelamaan bisa terbakar. Bahkan dalam keadaan sobat teknisi bisa lagi gunakan, itu bisa juga meleleh, karena suhu dan juga angin itu harus seimbang. Maka sobat teknisi silakan cari untuk beberapa ini ya, rentang angin dan juga rentang temperaturnya yang sobat teknisi biasa gunakan, dan itu masih normal. Oke sobat teknisi, sekian dulu video kita kali ini mengenai blower station Sugon 2020D. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau hal-hal yang harus sobat teknisi ingin pertanyakan lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya mengenai produk yang ada di 994. Dan untuk sobat teknisi yang sudah sobat teknisi yang mengikuti kita dari awal sampai pada episode kita kali ini, terima kasih. Dan jangan lupa juga sobat teknisi yang mungkin sudah biasa, silahkan tinggalkan saran dan komentarnya di kolom komentar agar kita bisa saling sharing ilmu, atau mungkin juga bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan untuk sobat teknisi, terima kasih lagi. Selalu jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan informasi apa saja yang ada di 994. Barang baru, updatean terbaru, harga terbaru, juga ada beberapa hal-hal yang ada di media sosial kita. Jadi untuk sobat teknisi, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Ciao.